Masih bersama Bu Kony. Bu Kony, kalau kita ingat bahwa 2018 aksi serupa juga dilakukan begitu ya oleh kelompok teroris yang melibatkan keluarga. Terus kemudian di Medan, terakhir di Makassar juga merupakan keluarga suami istri. Apakah ini pola serangan yang sudah bisa dipetakan masuk kelompok mana mereka-mereka yang berjihad menurut mereka membawa segenap keluarga untuk melakukan bom bunuh diri, Bu Kony? Kelompok mana itu kalau gini ya, kalau kita melihat dari struktur pecahan gerakan terorisme, radikalisme, ekstremisme, itu pecahannya banyak, bisa ratusan. Dari satu misalnya dari Wahabi saja, itu turunnya ke bawah itu bisa ratusan. Jadi akan panjang. Kita lihat aja sekarang dari banyak serangan aja, itu paling gampang hitungnya. Dalam 20 tahun ada 522 serangan. Berarti tiap tahun ada 26 serangan, berarti tiap bulan ada 2 serangan. Itu bukan saja intelijen kecolongan menurut saya, tetapi artinya kita tidak mengaktifkan garda-garda terdepan bangsa yang memang harusnya tugasnya aktif untuk itu. Mau saya singgung misalnya tentang kenapa susah sekali melibatkan teroris melibatkan TNI masuk dalam penanggulangan terorisme. Padahal dalam undang-undang TNI itu memiliki apa yang namanya operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Ini supaya jelas saya bacakan ya. Operasi militer selain perang TNI itu ada unsur tempur, mengatasi gerakan separatis, mengatasi pemberontakan bersenjata yang kadang-kadang teroris membawa senjata dan bom tadi, mengatasi aksi terorisme dan tadi yang ada radikalisme, extreme violence, separatism ya kan, mengamankan wilayah perbatasan dan NKRI, mengamankan objek vital nasional. Contoh misalnya, bisa saja hari ini cuma bunuh dirinya di tempat gereja. Besok kalau dia bunuh diri misalnya di istana presiden, bisa dia bunuh diri misalnya di DPR gitu, bisa dia bunuh diri di tempat-tempat yang misalnya objek vital nasional untuk listrik kita misalnya. Itu kan artinya memerlukan bukan lagi cuman polisi dan cuman intelijen, tapi memerlukan TNI yang kemampuan tempurnya kuat gitu. Gini ya, sekali lagi sekarang tuh kita operasi militer tempur kita tuh operasi militer selain perang tempur kita lebih ditekan kepada peacekeeping lah, mengamankan presiden lah, memperdayakan Wilhan, membantu Polri dalam rangka Kamtipmas. Menurut saya udah dengan berkembangnya situasi di mana 26 serangan terjadi rata-rata ya, tiap tahun dari terorisme ini, 2 bulan sekali juga terjadi, maka sudah harus saatnya kita tuh betul-betul hand in hand. Saya nggak bilang TNI, Polri harus bersatu lagi dalam ABRI, tidak. Tetapi mengatasi terorisme ini sudah betul-betul harus holistic approach. Semua aspek, utamanya di TNI Polri. Jadi jangan lagi yang menganggap, oh TNI nanti aja diperbantukan kalau sudah certain degree. Dengan 2 bulan sekali serangan tuh certain degree, apalagi yang mau ditunggu sampai tiap hari ada 2 serangan. Kan nggak usah kayak gitu. Buat saya ini sudah red alert bahwa TNI sudah waktunya dilibatkan dan jangan ditunda-tunda lagi keterlibatan TNI dalam menanggulangi terjadinya terorisme tadi. Bu Kony, saya tahan. Apakah tidak cukup dengan adanya BIN, terus kemudian pihak kepolisian yang punya intelijen intern sendiri, terus kemudian ada BNPT dan lain sebagainya, sehingga Anda memaksa untuk TNI turut serta dalam penanggulangan terorisme begini? Mungkin kalau saya salah tolong koreksi, banyak pihak yang mengkhawatirkan bahwa ketika TNI masuk ke dalam penanganan terorisme, ada tindakan-tindakan represif yang mungkin identik dengan TNI untuk menjaga kestabilan di Indonesia akan terganggu. Mungkin begitu, Bu Kony, tolong dikoreksi. Begini, kalaupun memang harus TNI melakukan tindakan represif, terus kenapa masalahnya? Memang tegas tentara di dunia ini melakukan juga represif. Sekarang tinggal kita ukur aja, kita sepakat nggak nih? Ini yang berarti kita mesti bicara. Sepakat nggak angka 522 serangan dalam 20 tahun itu sudah angka yang penting untuk kita perhatikan. Sepakat tidak bahwa setiap 1 bulan, 1 tahun ada 26 serangan itu sudah gawat artinya. Sepakat tidak bahwa intelijen itu hanya mata. Hanya mata. Kita memerlukan pemukul. Nggak mungkin cuma mata melihat tapi kita cuma bisa menatap, oh serangan. Nggak mungkin nih intelijen cuma bilang, oh nanti malam ada serangan di istana presiden. Tapi kemudian pemukul kita dihalangi untuk turun. Untuk apa punya mata kalau kemudian kita nggak punya pemukul? Nah rasional seperti itu yang mesti kita pahami bersama. Sekali lagi saya menyatakan ini, kenapa TNI ini harus terlibat di terorisme. BNPT sudah dibentuk dari kapan? Polri punya Brimob 88. Semua ini sudah bekerja yang terbaik, tapi kenapa gitu? Nah, berarti saya tadi ingatkan waktu Woyla, waktu saat TNI itu boleh betul-betul menghandle terorisme. Jadi terorisme sekarang jangan semata-mata dilihat sebagai operasi militer selain perang. Ini udah operasi perang. Anda bayangkan tadi, hari ini mereka mungkin cuma bunuh diri sekeluarga. Besok mungkin anak kecil 5 tahun, 3 tahun seperti dulu di mana? Di Irak di mana? Jalan-jalan yang kita nggak curiga, yang dia meledak,
Selesai gitu. Nah, jadi bukan saja faktor intelijen Bais, bukan saja faktor intelijen BIN, tapi bagaimana tadi apa sih masyarakat yang kemudian bisa dekat dan menginformasikan semua keanehan kepada petugas-petugas polisi dan tentara kita. Yang paling penting begini ya, perhatikan nggak, sekarang banyak masjid-masjid kita itu ya, di kampung utamanya, didatangi orang-orang nggak jelas. Satu hari, 2 hari numpang tidur, lama-lama numpang ngajar, lama-lama pembangun masjid, penghuni masjid, wilayah itu disuruh keluar karena aliran agamanya beda. Nah, hal kayak gini ini yang harus diberantas. Ini aliran dari mana? Dulu kita tuh nggak pernah tuh mengutamakan orang asal udah berjanggut jadi anggap udah turunan dari surga. Nggak kayak gitu juga. Hati-hati dengan ajarannya gitu. Dan sekali lagi, jangan dianggap aliran terorisme itu mengajari anak-anak langsung dengan seolah-olah bermuka teroris. Enggak, yang lebih mengerikan itu bermuka Habib, berwajah pendeta gitu kan, bertutur kata mungkin lebih sopan santun daripada saya, tetapi ajarannya membunuh, menghancurkan, dan membawa isme-isme serta ideologi yang membahayakan negara. Baik, itu tugasnya para aparat keamanan TNI Polri, BIN, dan BNPT. Lalu bagaimana dengan mereka-mereka yang sudah masuk kelompok, terus kemudian berkeinginan untuk keluar? Apakah ada cara yang paling efektif untuk paling tidak menyadarkan mereka bahwa mereka ini berada di jalan yang kurang tepat atau salah begitu, Bu Kony? Ya, itu menarik. Termasuk juga bagaimana mereka yang sudah tugas-tugas di luar ya, ada yang ke Ya. Afgan, kemana yang supaya pulang kan. Tapi saran saya begini, namanya ideologi, isme-isme itu susah karena bentuknya tuh nggak terlihat kan, masuk ke otak, masuk ke batin gitu. Makanya paling betul, mereka ini semua digabungkan aja, yang sadar kayak, yang sudah mau pulang kayak, tapi jangan dulu dimasukkan ke dalam ranah kita, manusia yang biasa-biasa aja. Indonesia ini kaya banget, pulaunya ada berapa? 17.000 juga lebih. Coba kita pilih 2-3 pulau, taruh mereka di sana. Jadi nggak tiba-tiba pulang dari Afgan atau tiba-tiba saya teroris sadar besok, terus saya tiba-tiba, Pak saya sadar, gabung lagi. Enggak. Mereka harus cuci lagi, dinormalkan lagi otaknya, dan di mana? Di pulau-pulau itu. Buktikan bahwa mereka itu cinta tanah air, buktikan bahwa mereka itu menghargai tanah air kita. Jadi tidak semata-mata mereka ngomong sadar, tapi sebenarnya pura-pura sadar. Karena kemunafikan itu sangat erat dengan kaum teroris, radikalis, separatis. Jangan salah. Kemunafikan itu sangat dekat dengan mereka. Jadi mulut mereka bisa berkata cinta NKRI, mulut mereka bisa berkata Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, tapi hati dan tindakan mereka seperti kita saksikan kemarin di Makassar. Ya, baik. Bu Kony, apakah Badan Ideologi Pancasila Indonesia ini belum cukup untuk meningkatkan paham ideologi masyarakat kita, terutama kaum milenial begitu, ataukah Anda punya referensi ataupun saran kepada pemerintah untuk membentuk badan apa lagi agar paham ideologi Pancasila di Indonesia ini mungkin semakin meningkat begitu, Bu Kony? Kalau saya sih kalau saya bilang tuh badan-badan itu dikurangin, bukannya ditambah gitu. Tapi kalau BPIP, menurut saya harus ikut gaya milenial. Nggak bisa milenial tuh kasih lagi kayak dikte gitu. Nggak bisa. Mereka tuh sudah hidup dengan 24 jam dengan handphone. Mungkin caranya, misalnya gini, saya menemukan aplikasi tadi pendidikan offline yang bisa begitu dibuka nggak akan bisa bongkar, selalu keluar lagu Indonesia Raya, selalu keluar Pancasila, selalu keluar Sumpah Pemuda gitu. Itu salah satu contoh gaya milenial yang saya ambil. Tapi mungkin lebih banyak lagi, misalnya ciptakan game. Sekarang tuh gamer-gamer itu banyak banget yang bisa bikin game bagus-bagus. Nah, Departemen Pendidikan, Departemen Agama bikinlah game yang bagaimana namanya jihad itu adalah jihad untuk negara. Jihad itu membuat negara ini jadi kaya. Jihad itu membuat negara kita sehebat Cina, sehebat Amerika Serikat. Itu jihad gitu loh. Ya kan? Menjaga NKRI ini. Nah, itu juga bentuk jihad atau bentuk nasionalisme yang baik. Mungkin dengan cara-cara seperti itu. Jadi memang harus ada cara-cara pendekatan yang juga milenial, yang juga kekinian. Jadi bukan cuma mulut kita berbicara bahwa kita sudah generasi 5, kayak generasi 4, generasi 100, saya nggak tahu nama generasinya. Tetapi kemudian cara kita memperlakukan pengajaran kita masih model zaman-zaman batu gitu kan. Nggak akan masuk ke anak-anak itu. Jadi sekarang apa yang ada di dalam milenial kita, itu yang kita dekati. Karena terorisme mendekati mereka pun dengan itu. Dengan website, dengan ajaran-ajaran lain, atau malah dengan game. Hati-hati loh, ada game-game yang mengajarkan ideologi lain loh, ideologi survival of the fittest yang salah, bahwa mereka harus melawan segala pun dengan segala cara. Itu kan mesti dibetulkan. Baik, terakhir closing statement Bu Kony, apakah Anda optimis bahwa penanggulangan terorisme di Indonesia ini dapat dilakukan secara masif begitu, terstruktur, ataupun dengan seberapa besar efektif penanggulangan teroris di Indonesia, Bu Kony? Saya harus optimis, karena saya tuh orangnya memang selalu optimis ya. Tapi sekali lagi optimisme saya itu harus diikuti dengan integrasi. Dan masalah integrasi adalah masalah PR terbesar bangsa. Integrasi antara TNI, Polri, BNPT,
Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, Kominfo itu menjadi penting. 6 aja itu saya sebut bisa integrasi betul, ya kan, dan bisa melibatkan satu sama lain dengan betul, maka pasti itu bisa tertangani. Apalagi ditambah rakyat yang langsung melaporkan kepada petugas Babinsa, petugas Polri ataupun TNI bahwa di daerahnya nih ada kemasukan orang yang nggak jelas tiba-tiba Baik. dan mengajarkan ajaran-ajaran yang nggak jelas. Nah, itu yang paling Dan penting juga, adalah peran aktif masyarakat begitu ya, Bu Kony ya? oh itu sangat diperlukan karena yang paling bisa menjaga diri kita kan sebenarnya diri kita sendiri. Ya, Nah, tapi bagaimana kita menyampaikannya kepada aparat? Jadi jangan cuek gitu loh. baik. Atau ikut-ikutan malah, saya juga mau masuk surga lah, saya gabung aja ke sana dengan paling cepat. Nah, Ya. hal-hal kayak gitu mesti kita benahi. Baik, kita harapan aksi teroris serupa mungkin tidak kembali terjadi begitu ya Bu Kony ya. Terima kasih Bu Kony Rahakuntini Bakri, analis pertahanan dan militer telah bergabung bersama kami di Nusantara Siang.